Halo semuanya, selamat Halo. malam. Kali ini kita akan bahas tentang podcasteri anak-anak PPG. Nah, kali ini akan ada pengalaman seru nih, pengalaman horor dari anak-anak PPG. Nah, kali ini kan malam Jumat nih, bakal lebih seru dan pada jam 9 ke atas makin serem. Dan kita mulai sekarang dari Listia. Halo Listia. Halo Rispa. Oke, jadi pengalaman apa nih yang didapat tentang horornya? Oke, jadi gue sebenarnya ada beberapa sih cerita horor, cuman yang baru-baru banget gue alamin ini adalah ketika gue kemarin naik gunung, guys. Jadi kemarin sekitar seminggu yang lalu gue baru aja ngedaki bareng teman-teman gue ke Gunung Sumbing. Nah, emang sih dengar-dengar mitosnya tuh kalau naik gunung itu kita tuh kayak lebih deket berinteraksi sama makhluk-makhluk halus gitu. Nah, yang awalnya gue tuh benar-benar nggak expect bisa ngelihat mereka secara langsung, guys. Jadi kayak itu pertama-tama gue waktu turun itu adalah sekitar Isya. Jadi gue tuh dari pos 3 mau turun ke base camp. Jadi itu setelah gue muncak dan di pos 3 itu gue sekitar jam 7 malaman. Nah, jadi pertama-tama itu adalah ketika gue baru turun nih dari pos 3, itu gue kan jalanannya tuh bener-bener gelap banget dan cuma disinarin sama headlamp doang. Nah, gue tuh pertama kali ngeliat adalah di tebing. Jadi temen gue tuh udah ngasih aba-aba ke gue, pokoknya jangan pernah nyorot ke samping kanan, kiri, atas ataupun bawah. Jadi lu cuman fokus aja ke sinar lampu lu gitu, ke depan aja gitu. Nah, tapi karena gue tuh mulai merasa ada yang mengusik di sebelah kiri gue, akhirnya dengan keponya gue menoleh tuh ke sebelah kiri gue. Dan gue di situ ngelihat ada sesosok kakek-kakek dengan jalannya agak bongkok dan tangannya ke belakang gitu. Dan mereka tuh, dan dia tuh kayak ngeliatin kita lagi jalan. Nah, itu lumayan jauh dia ngikutin kitanya. Gue tetap lurus nih jalan ke depan, terus habis itu, tapi gue masih merasa kayak dia tuh masih ada di samping gue tuh di atas tebing itu. Nah, terus akhirnya gue nengok lagi dan si kakek itu masih ada sampai 3 kali gue noleh, dia tuh masih ngikutin kita dengan posisi yang sama sambil jalan ngikutin kita. Nah, terus habis itu kayak udah akhirnya tebingnya udah habis dan gue ngerasa oh kayaknya nih kakek udah gak ngikutin kita lagi. Nah, oke. Habis itu di samping kanan kiri itu kan kayak semak belukar banget gitu kan. Nah, ketika gue lagi break tiba-tiba tuh kayak ada yang manggil dan dia tuh nggak tahu tiba-tiba dia tuh tahu nama gue dan dia manggil Lis, Lis, 5 kali. Lis, dan gue nggak berani untuk nengok. Dan seketika gue langsung merinding parah. Yang ketiga adalah banyak sekali anak kecil tiba-tiba, yang pas gue udah mau ngelewatin jurang nih, itu banyak banget anak kecil kayak nyeruntul gitu guys. Dan yang awalnya gue berekspektasi kalau tuyul itu adalah kayak apa ya, kayak anak kecil lucu palanya botak, dan itu sebenarnya yang gue lihat aslinya tuh udah tidak seperti itu guys. Menurut gue itu bentuknya seperti alien. Kepalanya tuh memang botak nggak ada rambutnya, tapi bentuk kepalanya tuh bener-bener nggak seperti manusia menurut gue. Dan tangannya itu menurut gue apa ya, tangannya tuh seperti kodok gitu, kayak berselaput dan panjang-panjang berkuku. Dan dia bolak-balik nyeruntul depan gue, terus sesekali ada yang dari jurang dia ngintip, terus dia balik lagi. Ya gitulah cerita gue guys. Oke, Gila, serem banget serem ya. Kita banget. sampai di komen tuh udah kayak serem-serem ngakak gitu. Karena jujur ini serem banget. Mau dengar cerita aku nggak? Boleh Maaf, banget. Mbak. Ini kita kenapa sih Suara lu ngebahas kayak ini? udah serem banget. Nggak, ada cerita lain kan waktu aku SMP tuh, karena emang rutinitas ini apa sih namanya tuh ya? Kayak gitu-gitu pokoknya. Oh, Rela nggak perjalanan. sih? Perjalanan ke alam Lah, barjah beneran. Hah? Alam baja? Pokoknya tuh di sekolah aku tuh, SMP aku tuh kan di bukit. Itu tuh disebutnya tuh Panincakan Pajajaran gitu. Nah, di situ tuh kayak terkenalnya tuh ada juri gelis. Itu tuh dia tuh pakai kebaya merah, rambutnya tuh sampai tanah, dan itu tuh rambutnya dari atas sampai bawah tuh melati semua gitu. Dan itu tuh cantik banget. Kalau ada yang bisa ngelihat itu biasanya tuh pingsan dan bangunnya tuh pagi-pagi. Dan kakak kelas aku tuh ada beberapa yang gitu. Jadi hari ini tuh dia sekolah tapi karena ngelihat itu dia tuh ditemuinnya besok pagi gitu dan masih dalam keadaan tidur gitu.
Terus kan ada rohis, dan rohisnya tuh ya gitu tadi tuh kayak ada apa ya, perjalanan apa gitu. Dan itu tuh kita keluar dari sekolahnya ke perjalanan alam itunya tuh sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Dan karena deket ke kuburan, tinggal turun ke bawah dan itu tuh udah kuburan. Jadi kita tuh kayak satu orang panitia bawa 2 atau 3 orang anak buat masuk ke dalam kuburannya. Dan aku tuh waktu itu jadi panitia dan aku harus bawa teman aku masuk ke dalam gitu. Di dalam kuburan dan kita bebas letakin mereka di mana aja. Pernah tuh teman aku kayak tiba-tiba ngejerit dan langsung gak sadar gitu. Soalnya katanya ngelihat yang terbang gitu. Padahal dari kita sendiri emang udah nyiapin gitu loh dari kayak karung atau apa terus kita tarik-tarik yang emang ya bercandaan doang gitu. Nguji mental mereka doang, tapi ternyata ada temen aku yang ngeliat katanya tuh setinggi pohon karet gitulah pokoknya. Setiap yang abis ngeliat itu, pasti itu mereka tuh kayak sakit gitu loh, dan bisa sakitnya tuh berhari-hari gitu. Kalau kata orang sih namanya ketempelan atau apa gitu. Serem banget ya, Yu. Asli, menurut gue juga itu serem cerita lu ya, Yu. Kayak, wah kita benar-benar diajak untuk berinteraksi, coy. Kayak agak ekstrim juga sih pelantikannya. Untung Gizi nggak kayak gitu ya Iya, parah. pelantikannya. Oke guys, karena ini sudah malam juga, kalian mungkin mau istirahat. Terima kasih untuk partisipasinya dalam podcast kita.